minoritas, tapi tentunya juga sangat penting untuk kita dengarkan pandangannya mengenai hal ini. Mas Zaki, silakan. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Zaki Berdian. Saya dari Society of Renewable Energy. Jadi kami punya organisasi khusus anak muda yang sekarang sudah tersebar di 47 kampus. Dalam 1 tahun kami bisa dapat member 4.000 Pak. Amazing. Jadi kita fokus terhadap energi dan juga iklim. Kenapa kita fokus terhadap iklim dan juga energi? Jadi saya mau kasih analogi ke Bapak Ibu semuanya, biar siang hari ini saya mau banyak berhayal lah sama Bapak Ibu. Bayangkan tangan kita ada di suatu wajan yang isinya air Pak, Bu. Kita masukin tangan kita ke wajan, lalu kita nyalain apinya. Di awal-awal kita nggak pernah masalah, karena temperaturnya masih biasa aja. Tapi lama-kelamaan temperaturnya naik, lalu makin panas, tangan kita lompat. Begitu juga dengan kita. Bayangkan kita sekarang dalam bumi, kita lagi dipanasin nih. Lama-kelamaan temperatur mulai naik. Mungkin sudah lihat Jakarta paling tinggi berapa kemarin. Banyak juga jokes yang keluar tiap hari, derajat kita dinaikkan gitu kan. Itu suatu hal yang menurut saya isu-isu itu tuh harus dibumikan dengan hal yang gimana ya, bahasanya tuh renyah gitu kan, sehingga kita bisa aware terhadap hal tersebut. Begitu juga dengan kita nggak bisa lompat ke planet lain, jadi cuma ada satu planet kita. Maka dari itu perubahan iklim itu menurut saya pribadi adalah suatu hal yang nggak bisa dihindarkan. Dari sini kami bergerak, kita mencoba mentranslasikan bagaimana internasional perspektif ke regional sampai ke tapak, gerakan tapak gitu kan. Kenapa hal ini penting? Ketika kita bicara untuk energi, kita bicara dengan iklim, itu heavy capital. Saya juga menggarisbawahi dari UN representatif saat opening remarks menyebutkan bahwa energi itu yang nantinya akan menjadi sebuah energi yang berkeadilan. Nah, ketika kita nggak aware, bayangkan kita dipush oleh negara maju, shifting burdens, padahal emisi, saya ibaratkan emisi rata-rata internasional itu seperti ini. Lalu mereka yang menyuruh kita untuk mencoba dekarbonisasi, emisinya ada di atas, kita di bawah. Kita masih belum sampai ke tengah-tengah, tapi udah dipush lagi sampai bawah. Menurut saya, hal tersebut harus kita mainkan secara diplomatik. Bagaimana cara kita belajar dengan negara-negara maju, global north. Jadi ketika kita datang, misalkan ke COP, lalu ke forum G20, ke forum ASEAN, anak-anak mudanya itu yang bermain, bagaimana kita caranya bisa menjadi climate negotiator. Jadi hal-hal tersebut kalau di negara Indonesia itu masih belum terlalu booming, tapi kalau di negara lain, kita datang kemarin ke Bonn Climate Conference, COP gitu, itu ada satu organisasi yang menyewakan anak-anak mudanya untuk membantu negara-negara tersebut untuk menegosiasi. Karena apa? Dari segi bahasa pada substance kita bagus, tapi pembahasannya kurang bagus. Nah, isu-isu tersebut yang menurut saya Kemlu lah yang harusnya mendorong gitu kan. Maka dari itu bagaimana kita dari praktisi, akademisi, media, lalu komunitas juga, kita main di grassroots-nya, tapi kita bisa bersuara, mendiplomasikannya dengan baik. Jangan sampai kita di-push terus kita terima begitu aja. Indonesia itu kaya Bapak Ibu semua jenis energi baru terbarukan itu ada di kita. Alam kita juga banyak. Sekarang kalau kita disebut net zero emission 2060, untuk sektor teknologi aja itu kan nggak cukup. Kita harus menyerap dari isu karbon gitu kan, lewat penanaman pohon. Negara maju mendorong kita jangan menggunakan nature based solution, karena sesimpel mereka nggak punya lahannya Bapak Ibu. Kita punya banyak, kita nggak boleh Bu, maksudnya terus dipush menerus oleh negara-negara tersebut gitu kan. Jadi saya membayangkan anak-anak muda itu aware terhadap perubahan iklim, terhadap transisi energi, apalagi transisi energi yang berkeadilan, karena harganya itu
bukan main. Kita negara-negara maju, kami udah ada kolaborasi dengan private sector. Kali ini 70 lokasi kita datang. Wow. Gimana caranya kita bekerja sama mendistribusikan donor-donor dari luar negeri, CSR budget, dan crowdfunding dari teman-teman. Yang tadinya perempuan akses terhadap energi untuk memasak juga harus pakai kayu bakar, gimana caranya kita ganti jadi biogas, pakai PLTS, itu dananya nggak sedikit. Tapi apakah kita bisa ke arah sana? Bisa. Gimana caranya? Kita patungan. Kita bantu negara-negara yang sudah maju. Kita berdiskusi dengan negara-negara maju, ada kelebihan budget, lalu distribusikan. Salah satu contohnya UNDP di sini. UNDP melalui energinya itu ada program insentif PLTS, lalu sekarang juga ada insentif untuk motor listrik dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut menurut saya anak muda lah yang sekarang harus bisa mengawal isu tersebut. Dan saya berharap dari UN Day ini melalui Kementerian Luar Negeri bisa mendorong terciptanya climate negotiators, lalu juga energy actors dari sektor anak muda agar bisa berdiplomasi dengan bagus gitu kan, dengan baik, dan juga mendistribusikan sampai ke tingkat apa. Gitu saja Mbak, terima kasih banyak.